Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natalia Boke, NIM 1723 030015. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas isi review buku 3 dari saya untuk memenuhi persyaratan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul Penelitian Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Masalah sosial laki-laki, jaringan riset Eropa tentang pria di Eropa. Poin-poin utama dari laporan riset nasional yang berbeda menekankan jenis pokok yang berbeda. Beberapa telah difokuskan tentang keadaan umum penelitian, hal lain tentang konten penelitian atau implikasi lainnya. Ada survei representatif dengan ribuan responden dilakukan pada akhir tahun 1990-an tentang pekerjaan rumah, kesehatan, pengucilan sosial, dan kekerasan. Cakupan relatif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengucilan sosial. Gender atau maskulinitas pria tidak secara langsung disajikan dalam kebanyakan penelitian. Jenis kelamin masalah dilihat sebagai bukan prioritas utama. Kesehatan, kejahatan, kemiskinan, pengangguran. Sementara semua ini masalah teratasi sangat serata dengan gender. Biasanya gender mereka diabaikan. Masalah sosial diwujudkan dalam pendeknya usia harapan hidup laki-laki. Setelah Rusia, Estonia memiliki perbedaan harapan hidup terbesar antara pria dan wanita sebagai akibat dari masalah kesehatan pria. Masalah opsi kebijaksanaan, konteks kebijaksanaan nasional, dan 4 bidang kebijaksanaan di tingkat nasional, konteks nasional dari pilihan kebijaksanaan laki-laki dan maksimulitas dipahami sebagaimana diatur dalam konteks kebijaksanaan yang berubah. Mungkin yang paling jelas adalah dominasi laki-laki dan penggunaan kekerasan, dan sebagian besar lainnya posisi hierarki. Untuk memahami konteks kebijaksanaan nasional melibatkan pertimbangan relevansi masalah sosial laki-laki dalam organisasi dan pemerintahan, pembentukan kebijaksanaan di lembaga nasional, regional, dan memang mengubah jenis kelamin. Hubungan keduanya merupakan pemerintah dan memberikan tugas bagi pemerintah untuk ditangani. Pemerintahan dapat dilihat sebagai bagian dari masalah dan bagian dari solusi. Ini diperlukan untuk menganalisis dan mengubah tempat laki-laki dalam strategi gender, pemerintahan dan organisasi, pembuatan kebijakan yang lainnya. Penelitian sosial pria ini telah menjadi salah satu bidang yang paling sulit untuk ditentukan sebelumnya. Tetapi dalam beberapa hal, salah satunya paling menarik, pengucilan sosial sering kali muncul dalam literatur penelitian di berbagai bidang. Cara seperti pengangguran, etnis, homoseksual, isolasi sosial, pendidikan yang buruk, dan kemiskinan. Pengecualian sosial dari pria tentunya yang terkait pengangguran dari kategori laki-laki tertentu seperti berpendidikan rendah, pedesaan, etnis minoritas, muda tua. Isolasi laki-laki di dalam dan pemisahannya dari keluarga dan masalah sosial dan kesehatan terkait ini adalah masalah yang jelas semua negara. Mereka sangat penting di negara-negara Tengah dan Eropa Timur dengan
mengatur informasi pekerjaan dan kesejahteraan pasca sosial dengan konsekuensi yang menarik berbagai kuman banyak orang laki-laki. Kertas opsi kebijakan Estonia. Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hukum dijamin oleh Estonia. Konstitusi kalimat pertama yang menyatakan bahwa setiap orang adalah setara di depan hukum. Namun beberapa konsep penting bersifat langsung, diskriminasi, pelecehan, perlakuan setara terhadap laki-laki dan perempuan masih tidak ada dalam hukum Estonia. Rumah dan kerja. Undang-undang Pengupah Estonia menetapkan bahwa itu dilarang untuk menambah atau mengurangi upah atas dasar jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit, ras, asli karyawan, bahasa, asal sosial, status sosial, aktivitas sebelumnya, agama atau sikap menuju tugas untuk bertugas di angkatan bersenjata. Pengecualian sosial. Masalah pengecualian sosial tidak tercermin dalam hukum Estonia. Tidak direferensi karena gender dibuat dalam undang-undang ini. Misalnya di sana tidak ada konsep seperti diskriminasi langsung, pelecehan, perlakuan yang tidak sama terhadap pria dan wanita. Kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa keadilan dan masalah pidana adalah dikelola sesuai dengan prinsip persamaan orang di depan pengadilan terlepas dari asal orang, status sosial, situasi keluargaan, ras, kebangsaan, jenis kelamin, pendidikan, bahasa, sikap terhadap agama, bidang dan jenis kelamin, tempat tinggal, dan keadaan lainnya. Kesehatan. Program Kesehatan Nasional untuk Anak-anak dan Remaja sampai tahun 2015. Di dalamnya, rencana aksi nasional akan disusun untuk pencegahan dan perbaikan kesehatan mental anak-anak, maka sekolah, perawatan kesehatan sekolah, sekolah lingkungan, cerdas anak-anak, dan aktivitas latihan fisik. Kertas opsi kebijakan Jerman. Yang pertama, rumah dan kerja. Pada tahun 1958, Undang-Undang pertama tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki di VRG praktek. Ini antara lain menghapuskan hak suami untuk memutuskan sebagai contoh terkait tentang masalah kehidupan perkawinan jika pasangan tidak dapat memuaskan konsumen. Kekerasan. Jika seseorang karyawan merasa dilecehkan secara seksual, dia berhak untuk mengajukan keluhan kepada majikan, harus segera bereaksi untuk membereskan kasus tersebut, untuk mencegah pelecehan lebih lanjut, dan memberikan sanksi kepada calon pelecehan tersebut dengan berbagai sanksi atau teguran hingga pemecatan. Kertas opsi kebijakan, opsi dan prioritas Eropa dan transnasional pengantar. Makalah opsi kebijakan supernasional ini muncul dari karya jaringan riset pria di Eropa. Jaringan terdiri dari perempuan dan laki-laki, peneliti dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dari 10 negara. Praktik bergender pria. Selama berabad-abad, pria dan kekuatan serta praktik pria pada umumnya diterima begitu saja. Gender sebagian besar dilihat sebagai masalah dan untuk wanita. Pria dulu biasanya dilihat sebagai sebagian tindakan bergender alami atau dinaturalisasi. Konsep penelitian dan perubahan bentuk maskulinitas.
konteks penelitian keseluruhan untuk memeriksa pertanyaan kebijaksanaan. Ini disadari oleh beasiswa sebelumnya pada 2 bidang studi, yaitu studi kritis tentang pria dan maskulinitas. Kedua, studi sistem kesejahteraan komparatif dan tanggapan kesejahteraan untuk sosial terkait masalah dan ketidaksetaraan. Perubahan konteks kebijakan dan perubahan bentuk maskulinitas. Laki-laki dan perempuan maskulinitas dipahami sebagaimana diatur dalam konteks kebijakan yang berubah. Sana telah terjadi perubahan sejarah besar dalam bentuk maskulinitas dan praktik pria. Hubungan pria dengan rumah dan kerja. Tema kebijakan yang berulang mencakup keuntungan pekerjaan dan upah laki-laki atau wanita, pemisahan gender di tempat kerja, banyak hubungan dengan pria, dengan banyaknya bekerja, dan semakin banyak lelaki dalam pekerjaan non-tradisional.